Produk mainan ternyata bisa laris di TikTok. Nah, di video ini kita akan coba untuk riset produknya, kita juga akan riset kontennya seperti apa, dan kita akan lihat bagaimana live streaming jualan tentang produk mainan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak aja video ini sampai selesai. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di channel ini teman-teman sedang menonton video yang membahas seputar TikTok affiliate. Tentunya masalah tentang konten ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan konten yang menarik agar produk yang kita promosikan itu bisa banyak penjualan. Nah, kali ini akan saya bahas tentang produk mainan teman-teman ya. Ada 3 poin yang akan saya lakukan di video ini. Yang pertama kita akan ngeriset dari ChatGPT, yang kedua kita akan analisis menggunakan Google Trend, yang ketiga kita akan melihat omsetnya sekaligus nanti kita akan lihat seperti apa kontennya dan kita akan lihat live streamingnya. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai bahas. Dan di sini saya langsung saja masuk ke bagian ChatGPT. Ini dia teman-teman ya, karena di sini saya memfokuskan untuk menjual ataupun mencari cara bagaimana produk mainan itu bisa laku di TikTok. Saya coba untuk membuat sebuah pertanyaan yang cukup umum seperti ini. Jadi yang pertama saya pertanyakan, apa alasannya produk mainan bisa laku dijual di TikTok? Soalnya kan TikTok itu kebanyakan yang sukanya itu kayak semacam passion dan yang lainnya teman-teman ya. Ternyata di sini ada fakta menarik. Yang pertama, dampak viral. TikTok memiliki basis pengguna yang sangat besar dan aktif di seluruh dunia. Teman-teman bisa baca di sini ya, bisa di pause dulu videonya, setelah itu teman-teman baca untuk mengetahui dampaknya ya. Terus yang kedua, ada daya tarik visual. TikTok adalah platform berbasis video yang memungkinkan pengguna untuk membuat video kreatif dan menarik tentang produk mainan. Video menggambarkan cara menggunakan, bermain, dan mengeksplorasi fitur produk dapat memancing minat penonton. Jadi di sini yang kedua daya tarik teman-teman. Yang ketiga ada dukungan influencer. Nah, ini bisa teman-teman pause juga videonya terus bisa baca dulu ya. Yang keempat di sini ada fitur pembelian dalam aplikasi. Terus di sini ada yang namanya itu komunitas dan tren gitu kan. Penting untuk dicatat bahwa kesuksesan penjualan juga tergantung pada kualitas produk itu sendiri, harga yang kompetitif, dan kemampuan merek untuk mengolah kampanye pemasaran yang efektif di platform tersebut. Jadi di sini ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi agar mainan bisa laris. Itu yang pertama dari kualitas produknya dan dari harga yang kompetitif ataupun harga yang bersaing teman-teman ya. Nah, setelah itu saya tanya lagi nih. Pertanyaan itu seperti ini, apakah produk mainan bisa laku untuk bulan depan dan seterusnya? Berikan faktor sesingkat mungkin tapi jelas. Kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena kalau misalkan kita udah bikin akun, terus kita coba teman-teman ya produknya, pas dipromosikan ternyata lagi nyungsep, lagi kurang peminatnya. Contohnya kan kalau misalkan nih, ini saya tuh bukan nyindir masalah produk fashion muslim ya, tapi kebanyakan produk fashion muslim itu ningkatnya di bulan puasa teman-teman ya. Nah, di bulan-bulan biasa itu ada penjualan, tapi nggak seramai di bulan puasa. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ternyata di sini ada penjelasannya. Yang pertama, karena permintaan konsisten. Produk mainan yang menawarkan nilai dan kesenangan yang berkelanjutan bagi konsumen memiliki peluang untuk tetap laku. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita terus mempromosikan produk teman-teman ya, ataupun ya dengan cara bikin konten ya itu bakalan bisa laku ya. Jadi buat orang-orang yang belum tahu gitu kan produknya tapi pengen coba, nah itu bisa dibeli. Nah, terus di sini ada inovasi dan perkembangan, bisa teman-teman baca ya untuk penjelasannya. Di sini juga ada perubahan tren dan popularitas, bisa teman-teman baca juga. Terus di sini di poin keempat ada pemasaran yang efektif. Di sini juga teman-teman bisa lihat kualitas dan reputasi. Di sini juga teman-teman bisa lihat kualitas dan reputasi. Dan yang keenam di sini musim dan perayaan. Nah, cuman ada 6 poin. Musim dan perayaan ini kayak semacam musim liburan, ulang tahun dan yang lainnya gitu kan. Nah, kalau misalkan saya perhatikan dari poin 1 sampai poin akhir, ini lebih ke target marketnya itu kalangan anak-anak dan orang tua biasanya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini di poin ketiga ya, inti poinnya menurut saya. Nah, terus di bagian bawahnya saya langsung tanya lagi, produk ini salah sih sebetulnya ya. Produk-produk mainan apa, harusnya satu ya. Produk mainan apa saja yang laku di tahun 2023 ini yang dijual di TikTok. Nah, di sini emang AI itu nggak bakalan bisa ngasih tahu data real time-nya, karena AI itu salah satu jawaban yang mungkin sudah ada di data sebelumnya. Soalnya real time itu kan update teman-teman setiap harinya, jadi nggak bakalan bisa ngasih tahu. Dan di sini AI hanya bisa merekomendasikan saja. Nah, di sini rekomendasinya ada beberapa mainan yang populer mungkin. Nah, mainan populer ini adalah mainan yang dulunya pernah ramai. Nah, untuk bulan sekarang itu belum tahu produknya teman-temannya, tapi bisa dijadikan sebuah acuan. Yang pertama di sini ada mainan semacam superhero teman-teman ya, tokoh kartun ataupun film populer. Ini masuk akal nggak menurut teman-teman? Kalau misalkan nggak, bisa di skip.
Nah, di sini ada mainan kreatif teman-teman ya. Mainan kreatif ini seperti contohnya ada set bangunan, permainan konstruksi, alat seni, dan atau mainan ilmiah. Sering kali menjadi favorit. Nah, ini yang ketiga mainan interaktif atau teknologi kayak semacam robot, mainan pintar, dan yang lainnya. Ya, bisa teman-teman lihat. Di sini ada mainan pinjet atau popularitas TikTok. Di sini ada seperti spinner, pop-it. Nah, ini produk-produk yang dulu menurut saya yang lagi rame. Mungkin bisa dianggap di tahun 2022 ya. Karena di tahun 2022 produk ini tuh laku ya, tapi nggak tahu sekarang teman-teman ya. Nah, di sini nama penting untuk selalu memantau tren dan popularitas saat ini di TikTok atau platform media sosial lainnya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk mainan yang sedang laku. Oke. 6 menit saya ngomong ya masalah tentang pembahasan yang ada di ChatGPT. Selanjutnya kita akan coba untuk lihat data real time-nya menggunakan Google Trend. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang Google Trend dan kita langsung saja masuk ke Google Trend. Oke, kita sudah masuk ke bagian Google Trend dan yang akan kita cari di sini yaitu kategori produknya, yaitu mainan, bukan subkategori. Kalau misalkan kita cari subkategori itu belum tentu ramai teman-teman ya. Makanya di sini kita akan coba untuk masukkan mainan. Oke. Salah teman-teman ya, maaf. Mainan. Nah, kayak gini. Oke, kita langsung cari ya. Gimana mainan di data Google real time-nya maksud saya ya. Coba kita lihat di sini. Dan ini adalah grafik data real time dari Google Trend tentang mainan. Tuh, teman-teman ya. Di bulan Juli. Jadi, selama bulan tanggal 7 ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 8 itu ada peningkatan yang cukup signifikan meskipun di tanggal berapa nih? Ada penurunan nih. Di tanggal 8 Julinya itu ada penurunan juga, teman-teman ya. Nah, ini kan kita nggak bisa baca secara keseluruhan ya. Makanya di sini kita akan filter produknya selama berapa periode, teman-teman ya. Mungkin 1 bulan sih. 1 bulan kayaknya cocok ya. Coba kita 1 bulan ya. Kita pilih yang 1 bulan. Seperti apa data grafiknya dalam waktu 1 bulan? Oke, dalam waktu 1 bulan ternyata banyak sekali yang mencari mainan. Bahkan kalau misalkan kita perhatikan, ini mentok di angka berapa nih? Di angka 75. Ya, kalau misalkan kita kalkulasikan menjadi 75% orang mencari mainan dalam waktu 1 hari, teman-teman. Ini kebayangkan 75% kan tinggi ya. Peminatnya. Kalau misalkan 20, 30 itu bakalan down ataupun turun. Nah, terus menurut Google Trend, produk apa sih yang ramai ataupun informasi apa yang ramai tentang mainan? Coba kita scroll ke bawah ya. Di sini ada kayak semacam bermain kartu, Happy Meal, makanan, terus pesawat mainan teman-teman ya. Bobo Boy, serial animasi. Ini lebih ke film ya, lebih ke film. Di sini ada mainan RP, mainan sapi karet, mainan anak-anak laki 2 tahunan. Di sini ini random ya, mainan pancing ikan. Di sini sebetulnya kita udah tahu produknya teman-teman ya. Mungkin langkah selanjutnya kita mencari produknya. Tapi di sini kita akan sinkronkan lagi dengan salah satu platform, namanya platform Kalau Data. Jadi di sini saya akan ambil kesimpulan kalau data yang dimunculkan oleh Google Trend-nya ini cukup menarik dan perlu kita coba teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita lihat grafik dari Google Trend ini, peminat untuk mainan itu cukup banyak. Nah, di sini untuk produknya coba kita pilih ya, yang query-nya itu yang atas teman-teman. Di sini ada toy dan kita akan coba pilih yang kenaikan aja ya. Nah, seperti ini. Terus kita coba scroll ke bagian sini. Lebih ke lebih ke film teman-teman ya dibandingkan dengan produk. Tapi kita sudah menemukan beberapa produknya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian Kalau Data. Oke. Untuk produk yang pertama, jadi kita akan ambil dari poin pertama sampai poin bawah. Nah, sampai ini ya. Yang pertama di sini ada mainan belajar edukasi. Oke, ini apa nih? Kayak semacam menggambar teman-teman ya. Dan yang kedua ada pop-it. Bener banget ya. Menurut Google Trend, Menurut data yang dimunculkan oleh ChatGPT, ternyata pop-it ini masih laku teman-teman. Coba lihat di sini ya. Untuk penjualan itu ada di poin yang kedua. Dan kalau misalkan kita lihat ini datanya itu difilter 7 hari terakhir ya, kemarin teman-teman ya. Coba kita lihat yang 30 hari terakhir deh ya, biar lebih konkret gitu hasilnya. Coba kita lihat di sini untuk datanya sama aja. Oh, ini beda teman-teman ya. Yang kedua di sini justru mainan balok susun. Nah, ini balok susun mainan itu mungkin bisa memberikan edukasi ya. Di sini ada gitar lele, ada mainan blok bangunan, musik pop-it juga sama ya. Pop-it ini lagi rame. Ada RC teman-teman ya. Ini RC seperti ini, RC RC Beko. Beko ini mainan seperti ini itu biasanya digunakan untuk para kreator di YouTube. Coba teman-teman cek di YouTube, apakah ada yang bikin konten mainan tapi yang di dubbingnya itu anak muda ataupun bapak. Itu ada teman-teman. Karena mainan ini tuh bisa menghasilkan uang dengan cara sebagai konten kreator teman-teman ya. Itu bisa sih. Makanya produk mainan seperti Beko, terus truk itu benar-benar lagi rame. Nah, di sini juga ada RC dan di sini ada lebih ke paket boneka ya, boneka. Ini LC juga. Nah, kalau misalkan saya ambil secara kesimpulan
kesimpulan, mungkin di atas sampai yang kelima itu adalah produk untuk edukasi. Sedangkan yang bawahnya itu adalah untuk hiburan, teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk kontennya seperti ini kurang lebihnya, namun kita akan lihat teman-teman ya di di bagian TikToknya. Nah, di sini kita akan lihat dulu untuk penghasilannya. Oke, untuk penghasilannya kurang lebih segini. Nah, ini penghasilannya itu inget ya, cuman jadi bahan patokan aja. Nah, langkah selanjutnya kita ngapain? Langkah selanjutnya udah pasti kita akan coba riset ya, menggunakan aplikasi TikTok seperti apa bikin kontennya dan apakah ada yang live jualan tentang produk mainan. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi TikToknya. Oke, di sini kita sudah masuk ke bagian aplikasi TikTok. Saya perkecil dulu teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian aplikasi TikTok. Langsung munculnya itu live streaming. Live streamingnya seperti ini. Tapi kita akan lihat nanti. Di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit teman-teman ya. Untuk riset ada dua opsi teman-teman ya. Yang pertama dari teratas dan yang satunya lagi dari video. Nah, kalau misalkan teratas berarti yang sedang direkomendasikan dari TikToknya. Soalnya kan ini di bagian teratas itu selalu berubah-ubah teman-teman ya. Di sini di bagian teratas itu ada live, ada produk dan ada video. Jadi kalau misalkan teman-teman mau riset fokus di video, maka pilih yang ini. Nah, di sini akan muncul beberapa video seperti ini. Tuh, ya. Oke, seperti ini teman-teman ya untuk produknya. Nah, kalau misalkan saya perhatikan di beberapa produk, masih ada produk yang nggak perlu pakai wajah. Karena ini sistemnya review ya, mungkin pastinya itu gampang teman-teman ya. Jadi bukan produk try-on. Try-on kan untuk passion ya. Nah, kalau mainan itu cuma dibuat seperti ini aja. Ini contohnya. Coba kita dengerin. Tuh. Oke, kayak gini doang teman-teman. Jadi kayak semacam di review gitu kan. Wah, ini bagus nih. Langsung di order gitu kan kurang lebihnya. Ini like-nya sekitaran 33.000. Ini diupload pada tanggal 1 bulan 3 teman-teman. Ini emang udah lama tapi ya lumayan ya. Seperti ini. Jadi di sini kalau misalkan saya ambil kesimpulan untuk produk mainan itu mungkin teman-teman ya bisa aja tanpa muka. Tapi ya usahakan harus membeli produknya gitu kan. Nah, dalam satu konsep mainan itu banyak sih sebetulnya ya. Jadi di sini bisa teman-teman coba. Oke. Nah, itu untuk videonya. Sekarang kita lihat untuk live-nya. Live yang pertama seperti ini. Oke, coba kita lihat. Nah, oke. Menurut teman-teman gimana nih untuk live seperti ini? Apakah live seperti ini tuh terlalu ramai ataupun teman-teman belum bisa gitu kan beli produknya? Kalau misalkan yang pertama ini bisa di skip ya kalau nggak suka. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini dia langsung dikasih teman-teman ya. Live tanpa wajah seperti ini. Penontonnya 600 untuk like-nya seperti ini. Namun di sini dia itu lebih menyesuaikan produknya. Kenapa menyesuaikan produknya? Karena akun dan produk biasanya itu dicari langsung dari pencarian. Maka akan muncul dari mulai pengguna sampai produk. Nah, beliau ini mempromosikan produk Pop-it seperti ini. Jadi ini yang dijual itu Pop-it, nggak dicampur teman-teman ya kayak semacam RC dan yang lainnya. Yang di awal kan dicampur ya, ada RC, ada boneka dan yang lainnya. Kalau ini itu lebih fokus ke Pop-it seperti ini. Tuh, ya, seperti ini. Dan ini banyak yang CO teman-teman ya, yang tap-tap layar juga banyak tuh. Di sini juga banyak nih, pengiriman dari mana Kak. Nah, ini banyak teman-teman ya. Ini bagus loh. Ya, kalau misalkan teman-teman mau coba produk seperti ini ya silahkan gitu kan, dan produk ini lagi rame. Sesuai dengan data yang dimunculkan oleh Kaludata, produk Pop-it ini ternyata betul ya, teman-teman banyak penjualannya karena di sini banyak sekali yang sedang membeli. Yang sedang membeli ini sebetulnya masukkan keranjang sih, bukan langsung check out teman-teman ya, tapi ada sebagian yang langsung check out. Oke? Nah, dari sini kita udah ketahuan kalau produk mainan itu kita bisa review dengan tanpa wajah dan kita juga bisa live tanpa wajah juga asalkan menyesuaikan produknya teman-teman ya. Kalau RC mungkin ya live-nya sambil dibawa-bawa gitu kan. Enggak juga ya, tapi ya ini bisa dicoba teman-teman ya. Nah, yang terakhir kita akan coba lihat ide seperti apa yang bisa kita hasilkan dengan cara kita promosikan produk mainan. Gimana caranya? Kita langsung saja masuk ke bagian ChatGPT. Oke, di sini ini adalah tahap yang terakhir teman-teman ya. Ini bonus sih buat teman-teman yang pengen coba untuk mainan, untuk mempromosikan mainan untuk copywriting ChatGPT ataupun copywriting untuk bikin video ada di membership channel saya. Silahkan diakses saja. Nah, kali ini kita akan coba minta secara umum berikan saya ide promosi konten video produk mainan minimal 10. Oke, coba kita lihat teman-teman ya. Berikan saya ide promosi konten video produk mainan. Oke, yang pertama unboxing. Di sini ada demo interaktif, tantangan bermain.
Ya, di sini juga ada kolaborasi dengan influencer, ada ulasan dan testimoni, ada kreasi ya kalau misalkan saya baca bahasanya. Ada kompetitif kreatif, ada video BTS teman-teman ya, ada tutorial mainan, ada cerita pengguna. Nah, seperti ini adalah salah satu konsep video umum yang mungkin bisa teman-teman buat. Ambil poin yang sekiranya bisa teman-teman lakukan. Kalau misalkan nggak bisa di skip ya. Jadi itu mungkin teman-teman di video kali ini saya sudah coba untuk riset dari awal sampai kita menemukan sebuah ide kontennya tentang produk mainan. Teman-teman yang mau coba produk mainan langsung aja dicoba. Tapi untuk harga kayaknya agak sedikit mahal-mahal sih ya dibandingkan dengan passion. Tapi ya itu terserah teman-teman. Di sini saya hanya ingin memberikan sebuah informasi sekaligus ingin menambahkan wawasan buat teman-teman yang lagi stuck nyari produk dan lagi stuck nyari yang namanya itu konten TikTok ataupun lagi nyari ya konsep live itu kayak gimana. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.